Pendil merupakan desa yang terletak di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dikenal sebagai desa yang religius dan menyimpan kebudayaan unik, desa ini memiliki sebuah tarian tradisional yang diwarisi leluhur terdahulu. Di tengah pusaran waktu dan sejarah yang melintas, ada sebuah tarian yang menggugah jiwa, mencatat kisah keberanian serta kekuatan. Tarian ini dinamakan Kiprah Glipang. Masyarakat setempat menjadikan Kiprah Glipang sebagai ikon simbolik kebudayaan Probolinggo. Kiprah Glipang menceritakan kisah prajurit gagah dan berani dalam pengusiran penjajahan Belanda. Tarian ini biasanya dipertunjukkan pada berbagai acara dan berbagai event. Mbah Sari Truno dikenal sebagai pejuang yang tangguh, merupakan pencipta tarian ini dan menamakan Glipang pada tahun 1935. Di balik tarian yang penuh makna simbolik, Kiprah Glipang merupakan kesenian tari tradisional kebanggaan masyarakat Pendil hingga saat ini. Bapak Suparmo merupakan selaku cucu dari Sari Truno yang mengembangkan Kiprah Glipang hingga era baru ini. Glipang itu bukan Glipang, Woliban. Tapi orang Madura Glipang. Mbah saya Sari Truno namanya, menciptakan Glipang dengan rauta. Ya. Mbah saya itu adalah dari Madura, dari Ompin, Sampang, Pamekasan. Terus datang ke sini menyebarkan golib, kebiasaan yang dimiliki Mbah itu raudat, terus muyobat, terus ini Glipang ini. Memang artinya golib itu kebiasaan. Mbah saya itu jadi mandor tebang, jadi dekat dengan Belanda. Jadi banyak orang yang kurang senang pada mbah saya. Jadi mbah juga sampai mendirikan kesenian itu. Semua pekerja mbah itu harus ikut goliban. Karena dulu sering tarung. Itu Glipang itu bisa dibuat pertarungan. Keket. Dulu tak pakai cerita, saya yang pakai cerita. Makanya orang semua gemar Glipang, lihat ceritanya. Sawung Galing, apa, ya pokoknya semua cerita ludruk lah. Kiprah Glipang memiliki karakteristik musik yang dinamis, mengikuti setiap gerakan tari yang patah-patah. Setiap iringan tembang dan musik Glipang dimaknai sebagai simbol ajaran agama Islam. Dasar terciptanya tari Kiprah Glipang berangkat dari kehidupan religius para santri dan masyarakat desa Pendil untuk mendukung kehidupan religi masyarakat yang berkebiasaan melakukan aktivitas kesenian, yaitu memainkan alat musik rebana, kendang, dan hadrah. Tari Glipang ini menggambarkan sebuah kegagahan, istilahnya sombong, congkak, gagah kan, untuk tarian-tarian khasnya. Kalau sekarang kan sudah dinamakan khas kabupaten. Kalau dulu kan kita harus sombong untuk menghadapi para penjajah, kan gitu. Jadi seakan-akan sudah tidak ada lagi, yang paling sombong itu saya, gitu itu. Karena ada semboyannya juga itu kan. Ketembeng pote mata, angok pote tolang katanya baparmu. Artinya itu, daripada saya kalah lebih baik mati dalam keadaan perang.
itu semboyannya. Mbah Sari Truno ke Jawa itu dari Omben ke Jawa itu naik ikan mongseng. Ya. Terus kemudian nyampe berhentinya di Pantai Bentar. Dari Pantai Bentar dia berjalan kaki sampai ke desa yang dituju adalah Desa Pendil. Nyampe di Pendil dia mencari suatu sanak saudara, sebenarnya itu melanglang buana dia itu. Kemudian dia punya teman di Desa Pendil, kemudian ditampung di Pendil. Akhirnya disitulah Mbah Sari Truno mendirikan topeng jetak. Nyoba-coba untuk mungkin masyarakat mungkin bisa mau bilangnya. Akhirnya setelah itu tidak ada respon dari masyarakat, tidak disetujui. Mbah Sari Truno akhirnya mendirikan lagi ke pencak silat. Nah, disitulah mendirikan pencak silat. Nah, di awal pencak silat itulah Mbah Sari Truno itu yang sudah mulai masuk ke kebun tebu ya. Jadi akhirnya di sana Mbah Sari Truno dipercaya untuk dijadikan mandor tebu oleh si penjajah, oleh company. Akhirnya banyak sudah anggotanya Mbah Sari Truno ini. Masih belum goliban masih ada waktu itu. Pencak silat. Namanya pencak silat teng-teng. Saya ingat itu. Akhirnya di situ Mbah Sari Truno karena juga ke masyarakat kurang istilahnya kurang banyak yang pesertanya, kurang banyak yang ikut. Akhirnya mendirikan lagi sebuah goliban itu tadi katanya Mbah Parmo itu. Nah, disitulah masyarakat sudah mulai andil semua. Terus habis itu barulah goliban itu muncul, banyak anggotanya, kemudian langsung menyerang pabrik gula PG Gending. Disitulah para santri dan para penebang-penebang tebu, anak didiknya Mbah Sari Truno ini langsung menyerang di pabrik gula Gending. Akhirnya diusir yang namanya penjajah dari pabrik gula Gending. Itulah ceritanya. Perkenalkan, nama saya Ismam Adiki, asalnya dari Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Saya sendiri mengikuti tari kelipang itu sejak 2006 sampai saat ini. Waktu itu saya diajak perpisahan di SD Muhammadiyah 2 Pendil. Saya sendiri di sini sebagai penari, sebagai pelatih juga. Itu mengajarkan yang dari TK itu yang namanya anak kecil ya, agak susah itu untuk diajari gerakannya kayak gini itu masih susah. Kadang kan namanya juga anak kecil, kalau dikasih tahu malah cengengesan, malah lari gitu mas. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa mas, harus butuh bantuan juga. Tari kelipang sendiri kan berasal dari Desa Pendil. Jadi kita itu bagaimana harus mengembangkan tari kelipang sampai saat ini mas. Kalau bisa yang
junior ini lebih gagah daripada yang sekarang ini Mas, tentunya. Dan ini pasti susah untuk mengajar yang junior itu. Kendalanya kita sendiri tuh di situ. Tentunya buat saya sendiri Mas itu kebanggaan. Karena tadi di Jepang itu yang benar-benar gerakannya itu ada di desa kami Mas, di desa Pendil. Kalau di desa lain tariannya itu kurang tepat gitu menurut saya. Jadi itu satu kebanggaan sendiri Mas buat saya. Kan banyak yang gerakannya waktu ini ya, putaran tangan lepas ke bawah, bukan separuh. Itu kan kebanyakan di sini, tapi yang bener ada di Jack, tetap genggam. Nah, genggam gini itu sepaknya sampur yang disepak Jack. Iya, juga kuda. Terus yang ketiga, waktu ini ya, lemparan. Ini cuma 2 hitungannya kalau bisa ya. 1, 2, lempar. Ya. Badan juga ikut. Nah ya, tarik. Ambil lagi. 1, 2, ngelempar. Dan tarik lagi. Ya. Jadi 3 kali tengah. Langsung sama. Ya. Dek, kepala diputar, tarik pipi, dek, badan harus lurus ke kanan. Ya, paham? Gerakan yang pertama itu yang didampingi dengan lagu vokal Awaya, katanya Bapak Parmo itu, gak jalan kemanten, jalan kemanten yang pelan. Itu namanya jalan kemanten. Kemudian dilanjut dengan jalan gagahan. Jalan gagahan yang temponya itu cepat, ya, tempo yang cepat. Kemudian melaksanakan sembahan. Ya. Habis sembahan langsung angkat kaki tanjak, ya. 3 kali itu langsung pukul ke depan. Itu sudah, ini pencak juga ini sudah. Jadi otomatis gerakannya mulai dari awal sampai akhir. Gerakan kiprah gelipang ini pencak. Ini kan doma ya. Ini artinya untuk kita mau lari kemana dalam penyerangan. Ini kan untuk lari. Ya, membawa kita untuk lari. Ya. Kalau di langgam itu ke bawahnya. Ini ya, ke atas. Ini untuk lari. Tapi dipanggil ya dengan gerakan gatot kaca katanya Pak Parmonya kan. Nah, dipanggil tapi kita mau lari. Nah, itu. Terus ke sini. Ini. Silahkan ke sini. Mau saya putar kan gini. Nah, ya, putaran ini. Jadi gerakannya kan patah-patah memang. Yang mempunyai gerakan patah-patah itu tarian ini, itu dari Pak Harto dulu di istana. Memang hebat tarian ini, mempunyai patah-patah yang banyak. Nah itu dulu kan memang Pak Parmo tampil tuh tidak ada make up, ya, nggak ada, untuk make up itu tidak ada. Memang sama Pak Parmo di make up biasa dulu, Riz. Tampil setelah di Jakarta itu ada yang tukang rias di sana. Ya. Kita Pak Parmo dari sini tuh bawa tukang rias sudah, memang bawa tukang rias. Mengapa kok alisnya itu bercabang? Mengapa orang yang tidak bengosan dikasih bengos? Godek yang nggak ada dikasih panjang. Itu biar nampak gagahnya.
Soalnya tariannya itu juga gagah. Otomatis kalau hitamnya itu dicabang, bertambah gagah. Jadi pas dengan karakter gerak, disesuaikan. Jadi akhirnya waktu itu disetujui. Akhirnya dilombakan make up, semua make up di sana itu dari Banyuwangi, dari Surabaya, terus dari Reok Ponorogo. Akhirnya ini nomor 1, Pak Parmo ini dapat juara 1 make up terbaik. Probolinggo harus merah kan, tuh Probolinggo harus merah. Mengapa kok harus merah, kok tidak putih? Sebenarnya tidak milih-milih warna. Dulu tari Gripang itu hitam. Pak Parmo sama Pak Idrus ini nari, ini katanya pakai baju hitam. Seperti orang bajingan, katanya Pak Parmo. Tak nanggung-nanggung nari di atas meja. Di atas meja narinya. Nah, Idrus ini. Kemudian lambat laun akhirnya merah, warna milih merah sudah. Kurang kelihatan bagus, ditambahi apa namanya iwir-iwir ya, iwir-iwir atau selendang. Terus ditambahi aksesoris rompi supaya kelihatan nampak bersih dan gagah. Gongseng, kenapa kok dikasih gongseng? Orang dulu udah ada gongseng katanya Pak Parmo itu. Biar ketahuan bunyinya. Biar sama dengan bunyi kendang dan jitur. Iya kan? Iya. Jadi kita tanggung tak kan sama. Biar sama, biar kalau ada yang satu yang gongseng kiri dan kanan akhirnya serang kan gitu. Jadi gak kompak di situ. Saya mulai belajar gelipang itu tahun 1960. Itu dulu di Megan Di Bukarto. Musiknya ya di sana itu. Kalau itu berangkat tari gitu.
Suliram itu kalau kalau jalan itu. Karena di lapangan itu panjang, Pak. Jadi suliram itu anunya gitu. Kerasnya itu kan Pak. Apa itu olahraganya itu harus cepat gitu. Kalau pelan itu kurang bagus kelihatan itu. Karena itu namanya tari kipra gelipang. Gelipang sebetulnya bukan cuman tari kipra, itu ada tari baris, ada papakan itu ada, dramanya itu ada. Gitu, ngeremo perempuan ya ada. Itu namanya kipra laki-laki itu. Gelipang itu. Banyak warnanya itu. Musiknya itu kalau kipra gitu bunyinya ya. Kalau kedungan itu lain itu. Kan gitu, gini. Ini namanya tari kedung itu. Perempuan itu. Gini. Barisnya gini. Kalau perempuan. Sera-sera dari bara entar kota melepa ria. Nah, gini tarinya, Pak. Tarinya gitu. Ini namanya tari perempuan. Saya ikut nari gelipang ndak asal ikut. Dulu saya kelas 3 SD, itu saya masih beranjak belajar pegang bass, jidor yang besar itu. Kemudian bisa langsung belajar ke kendang. Dikuasai dulu, baru kita masuk pada tari. Kalau kita ngendang sudah bisa, di alat musik kita bisa, otomatis dalam tari juga gampang. Jadi itu yang saya kuasai lebih dulu. Andika Jaya sudah gak ada pengikutnya. Saya ganti dulu ke Putra Andika. Putra Andika kan, itu istilahnya anggota kurang. Kemudian yang ketiga ini, Gema Sang Surya ini, akhirnya banyak yang ikut di sanggar gitu loh. Sampai sekarang. Jadi bertahan. 2019 baru didirikan. Yang Putra Andika tahun 2010. 2010 itu udah dapat apa-apa, suruh bikin proposal untuk pencairan dana sanggar, bantuan sanggar. Sampai sekarang tidak dapat. 2 kali itu saya sudah dibikin rekening sanggar sudah. Sampai sekarang tidak dapat apa-apa. Pak Parmo pernah dimintain 60 juta. Kita diminta tampil di Malang, kolosal itu dengan ceritanya. Awal mulanya dari Mbah Sari Truno ke Tanah Jawa, atau jadi mandor, itu yang ceritanya sudah. Itu yang diminta sudah oke. Dijanjikan itu sudah. Setelah itu Pak Parmo kemudian diminta lagi 20 juta untuk ngambil hak cipta. Jadi bupati tak ikut-ikut sudah waktu itu. Nah, itu konsultasi langsung dengan Pak Budiono, tokoh Muhammadiyah. Rencana Pak Budi yang mau ngambil. Kalau memang Hasan tidak mau, biar saya yang ngambil. Bilang gitu Pak Budiono. Sekalian ditangani oleh Muhammadiyah. Nah itu gini,
Akhirnya Pak Parmo itu menyerahkan tarian itu ke lembaga. Akhirnya disepakati oleh pihak lembaga seperti Pak Yusuf Nuruddin, Pak Zainal Abidin, semua tokoh-tokoh Muhammadiyah itu dipanggil waktu itu. Gimana? Boleh gak saya memasukkan seni tari gelipang ini ke lembaga? Karena gelipang itu dulu kan juga banyak yang orang fanatik di sini kan. Di make up haram, pakai hadroh haram dulu katanya Pak Parmo. Memang pernah saya dulu waktu latihan mau tampil ke Jakarta, rumah Pak Parmo itu hancur, dilempari batu dari jalan itu. Sayang Pak Parmo tadi dari ingat tentang itu, awal sejarahnya itu. Karena apa? Kan seni kan masih belum muncul pada waktu itu, tidak ada masih. Jadi saya malam-malam latihan sampai jam 10. Waktu itu ada tamu asing dari luar negeri ke sini sampai jam 10 malam, lempar batu itu. Ada tamu itu. Akhirnya sama Muhammadiyah sudah dirangkul oleh Muhammadiyah, anak didiknya mulai dari TK, SD, SMP, SMA harus tahu tentang tarian Kiprah-Kiprah. Sampai sekarang ini, sampai jadi pelajaran ya. Ini ya untuk penerus. Sebenarnya itu banyak penerusnya. Cuman saya kasihan yang sesepuh mumpung masih ada. Itu terpaksa saya bawa terus. Biar apa? Biar memperkuat. Jadi kita bersiraturahmi terus. Walaupun sesepuh-sepuhnya tinggal berapa? Tinggal 2. Sesepuhnya tinggal 2 untuk yang di kiprah gelipangnya. Sama trompet, sama pengendang itu tadi. Kalau penerusnya untuk pengerawat dia banyak. Ya. Kan kayak kemarin saya lepas main sendiri itu kan. Trompetnya bisa, kendangan bisa. Banyak. Alhamdulillah lah untuk di Sanggar Kemasan Surya ini enggak kurang-kurang. Kalau masalah tenaga, kekurangannya di sanggar saya itu nggak punya sound system sendiri, tidak ada bantuan sama sekali Mas Yan itu. Sampai barusan kasus, gara-gara acaranya Musta ini saya kan kasus. Saya tarik uang 5 ribuan untuk siswa. Buat apa kok ditarik 5 ribuan? Buat beli sound systemnya Sanggar, bilang gitu anak-anak. Padahal tanpa sepengetahuan saya, itu anak-anak sendiri yang minta itu. Akhirnya saya didengar sama pengurus-pengurus. Wah, langsung telepon ke saya semua sudah. Saya jawab, saya nggak tahu tentang itu. Memang sanggar saya nggak punya sound. Gini saya. Sound selalu pinjam, kalau latihan terusan pinjam gini. Ya, ini tanggapan kayak gitu tuh tergantung pendanaan. Kalau dana sudah tidak mencukupi, otomatis kita tuh paling ya mintanya pakai CD, pakai musik biasa. Ke Bromo aja itu dari Pemda. Dananya cuma sedikit, Pak Nasir. Mau nggak? Bilang gitu. Nah, langsung saya tanggapi. Kalau memang dananya segitu. Kalau cuma 3 juta, ya tetap berangkat tanpa musik live. Anak-anak saya bawa sepeda aja, nggak usah pakai mobil. Gitu. Pokoknya kita berangkat gitu.
udah berangkat nyampe sana 6 anak, tampil 3 juta bagi rata itu. Kalau mobil ke sana 500. Makannya. Tuh. Kendalanya di sana. Kadang pemerintah itu seada-adanya toh. Tak mikir masalah seni mahal ndaknya. Padahal seni itu mahal. Lu anak saya tampil di Surabaya 1 kali tari 500. Sini wangil dapat segitu. 100 katanya orang anak-anak sini tuh besar sudah. Nama saya Ainun. Saya seorang guru seni budaya, khususnya seni tari di SMP Negeri 1 Tiris, sekaligus sebagai pelatih seni tari di Kecamatan Tiris. Saya merasa sangat bangga dan apresiasi setinggi-tingginya karena ternyata ibu-ibu guru TK memiliki kemauan dan upaya untuk mengenal dan bisa menarikan tari gelipang secara utuh. Nah, itu kan permulaan dari pelestarian suatu budaya. Mengenal dulu, terus belajar untuk bisa, baru di sana ada proses untuk melestarikan. Harapan ke depan dari saya pribadi, saya ingin ibu-ibu guru TK bisa menyampaikan kepada anak didiknya sesuai dengan metode yang sudah kami pelajari bersama. Dan ya, jangka panjangnya lebih bisa mencapai target untuk lestari.